Kali ini gue ditemani sama Ahmad Ganda El Huda. Sebutannya Bung Ganda lah. Karena Ganda ini Lala orang yang cukup lama berkecimpung di dunia sepak bola. Terakhir, lu kerja di mana ndak di sepak bola? Ngurusi apa? di Piala Dunia lah 2022 kemarin broadcasting SCTV Indosiar kan. Lu bukan lu kerja di yang lu pakai itu seragam itu? Oh itu gue ada lah di klub Liga 2. Sebagai apa? Jelasin dulu dong. Tapi gue bukan di klub sih, itu gue cuman sebagai ketua LOC aja. Jadi yang apa buat eh iniin pertandingan, perangkat pertandingan aja Ya, gitu loh. IO-nya lah gitu. oke. Itu musim 2023 2024 lah. Oke, kita ngebahas Ya. tentang final Liga Eropa yang akan Oke. tanding Kamis dini hari nanti ya Hmm. antara Tottenham Hotspur Yap. melawan Manchester United. Hmm. eh kita akan ngebedah, bukan ngebedah sih, kita akan ngoceh lah tentang Ngobrol aja. ya tentang dua klub ini kok bisa sampai di titik ini, padahal di Ya. liga domestik masing-masing kan berada di papan bawah gitu ya, kalau bisa dibilang ya, peringkat 16 dan Hmm. peringkat 17 gitu. Oke, Ya. langsung aja mungkin. Menurut lu ndak, apa yang membuat MU itu bisa ada di titik ini di final Liga Eropa? Padahal di Liga Domestik tadi seperti yang gue bilang, dia di titik 16 klasemen gitu loh. Kalau gue sih nariknya tuh jauh sih Cup ya. Maksud gue pas kita ngobrol sebelum ini, lu kan bilang kita mau bahas MU. Kenapa musim ini musim terburuk di sepanjang masa Premier League lah gitu ya kita sebutnya gitu, karena kan MU juga pernah di Championship kan dulu itu kan. Gue nariknya itu jauh sampai ke 2013 sih, waktu zamannya si Sir Alex pensiun, dia malah ambil Moyes. Nah dari sana udah mulai turun, bangkitnya susah lagi gitu ya, seperti Alex kayak Ferguson pensiun 2013, berarti lebih dari 10 tahun kan dia, sekarang. Ya. iya makanya itu gitu loh, lu bayangin ya, yang paling bagus tuh cuma Mourinho pak. Hmm. Lu bayang dia dapat mini treble lah waktu itu kan, Europa League, FA sama Carabao ya kalau nggak salah waktu itu ya. Dia dapat tiga itu dan dia bilang kan, mau lu ini ujian terbesar gue selama pelatih ya pelatih MU kata dia gitu. Terus manajemen yang acak adut dikritik sama Ronaldo. Lu kebayang kata Ronaldo, gue udah kesana kemari balik lagi ke MU, kondisi ruang latihan apa segala macem masih kayak gitu, terus lu gonta-ganti pelatih, udah kayak yang nggak sabaran aja itu buat buat ngebangun tim gitu loh. Uh, jadi formulanya tuh nggak dapat aja sampai sekarang gitu. Oke, itu nanti kita bahas kira-kira apa yang membuat Hmm. MU terpuruk belum pernah bangkit sejak Hmm. era Ferguson. Yang cuman yang kita mau tekankan di awal itu, kok bisa nih MU kok ke final Liga Eropa, tapi di Liga domestiknya kacau balau. Waktu zaman Jose Mourinho kan Hmm. dia juara Liga Eropa, tapi domestiknya nggak sebegitu kacau kan sebenarnya. Ya nggak hancur banget lah ya gitu loh. Masih di lima besar kan, masih di empat besar kalau nggak salah. Nah, Nah di sini kalau dulu itu deh. Menurut lo apa yang ah, membuat MU kok bisa sampai final? Apakah memang dia sengaja gitu? nggak sengaja sih menurut gue lah ya, maksud gue eh inget nggak Leicester juara PL Ya, ya kan. 2016 ya. Leicester juara PL itu karena tim gede ini, Big Four atau Big Six ini tuh lagi acak adut nih, tapi dia konsisten nih si Leicester nih di satu kompetisi aja nih, tar 1-0 2-1 1-0 2-1 gitu kan, jadi juara. Kalau MU sekarang itu eh dia hancur di liga, kenapa bisa di Europa League? Lu lihat pesaingnya deh. Menurut tuh musuh terberat MU di Europa League siapa? Ya, kemarin Itu terakhir deh. yang menang beruntung lawan Ya bener dong, menang beruntung semua tuh di semifinal dan perempat final kan. Iya, betul, betul, betul. Nah itu aja kan faktor X yang bikin mereka menang gitu loh. Ya, Sementara lu di liga
sampai pekan ke-37, gue ngecek tadi tuh kemenangan MU cuman berapa nih? 9 ya atau 10 kalau nggak Cuman salah. 10, 10 ya. 10, Hmm. 10 kali menang gitu loh. Dari 37 pertandingan, bayangin itu. Sementara kan si format baru Europa League juga menurut gue sih lumayan ngegampangin MU sih maksud gue gitu. Sama Tottenham lah sekalian Oke. gitu. Kalau gue lihat Artinya ya, artinya bisa gue simpulin lawannya di Liga Eropa itu nggak sebegitu bagus ya untuk MU gitu kan. Gitu ya. ya untuk MU dan Tottenham sih maksud gue. Oke, artinya Dua-duanya itu. jalan mereka dimuluskan karena tidak bertemu dengan tim-tim yang oke gitu ya. Ya maksud gue yang bukan bukan bignya banget lah gitu. Coba gue cek sebentar nih ya. Musuh terberat MU nggak ada pak. Ya, Paling banter kan Real apa Sociedad kemarin. Lyon sama apa terakhir kemarin semifinal? Ya Sociedad, Lyon, sama Bilbao kan. Ya Bilbao. Ya Pak, Ya sebenarnya kan itu di itu di fase gugur semua itu ya, ya oke. Nah, gitu. enggak eh menurut lu apa sih? MU itu kan bisa dibilang kalau di Liga Eropa terbantu dengan tim-tim yang jelek gitu ya. Dia bisa sampai final Bukan gitu. bukan jelek sih cuk, maksudnya itu Nggak sepadan. lu bukan nggak sepadan. Ini gue lebih gede lagi ya, maksud gue itu lu tahu kan di Eropa itu ada 5 turnamen kompetisi terbaik lah ya, maksudnya Liga Inggris, Liga Italia, Spanyol, apalagi nih Belanda sama Prancis lah sekarang itu Ya. kan 5 itu. Bundes Bundes salah gue. Nah, eh, yang terbaik sekarang itu kan secara kompetitif, Liga Inggris tuh masih oke lah gitu loh. Walaupun sekarang Italia kan lumayan banget nih Hmm. persaingannya sampai pekan nanti, pekan terakhir tuh perebutannya gitu. Tapi Italia yang ada di sini juga nggak ada sih di Europa League juga paling Atlanta ya. Atlanta di UCL Lazio. hampir nggak. Lazio bukannya conference. Enggak, Lazio kan sempat dia kalah sama Bodo Glimt kan kemarin di perempat final. Oh iya iya iya. Dia di Sama babak bodoh ya. klasemen sempat jadi urutan pertama Lazio malah. Betul, Hmm. betul, betul. Nah maksud gue itu dari kasta kompetisi aja udah beda gitu. Oke, Sama berarti sama 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 kasta kompetisinya yang berbeda ya, yang membuat MU betul. bisa MU sama Spurs gitu kan di kasta tertinggi kan di Liga Inggris kan. Itu yang Ya, membuat mereka bisa tiga capai final. besarnya kompetisi Eropa lah gitu. Oke. Nah, selain itu menurut lu MU ini punya kelemahan nggak sih, enggak? Kelemahan mungkin ya. Kelemahan terbesar deh yang bisa yang pertama dia di final itu kan terbantu dengan kompetisi yang itu. Terus yang kedua di Hmm. IPL ini dia merosok yang tadi lo bilang sampai terparah lah dari beberapa tahun terakhir atau mungkin dari era Ferguson pensiun gitu ya. Kelemahan terbesar MU di era Amorim ini apa menurut lo? Manajemen lah. Manajemen. Semua orang Apa ya? semua orang ngomong gitu. Kalau mungkin kalau Ya lu manajemen yang hmm. efisiensi pak. Nggak, kalau manajemen kan bisa kita bilang itu kelemahan dari mulai eranya setelah Ferguson kan. Dari mulai era Tapi masih Ferguson. lumayan tuh beli-beli yang pemain Pogba Oke. kayak gitu-gitu kan masih bisa beli yang harga mahal banget gitu loh. Pas zaman Amorim, siapa yang dibeli Amorim? Ya, Amorim beli pemain, tapi kan mungkin pemainnya Nah, tidak yang sebesar kemarin kan sebesar Pogba. Dia kan juga Højlund dia beli kan. hmm. Terus Ya, tapi juga kan berapa gol Hoyland? ya artinya pembelian dari Iya. MU di era Amorim Kurang ini efektif. tidak efektif karena faktor efisiensi anggaran itu dari manajemen. Ya betul, bisa-bisa jadi kan begitu gitu. Berarti dari Gue nggak dari berani ngejudge ngejudge pelatih salah strategi, gue nggak berani ya. Oke, berarti dari sisi strategi Amorim dan sisi permainan pemain saat ini tuh nggak ada masalah menurut lo? Ada masalah apa? Sebenarnya, Nggak ada. jadi jujur aja gue nih lagi musim ini gara-gara MU aur-auran tuh, gue males nonton MU gitu kan. Ngapain gue nonton MU, ujung-ujungnya kalah juga gitu Nah, segala macam kan. Jadi gue kurang aja gitu
terakhir gue nonton lawan apa gitu, lawan Liverpool apa. Ya lu kan nggak Wah nonton, tapi kan gue, at least kan lu tahu hasil lahirnya lah. Lu kan selalu posting tuh di IG kan hasil lahir, terus dengan ayo kalimat, pelawak United ini ya iya, itu aja yang gue posting, ya dengan kalah-kalah dengan aja, menang dengan apaan. lu posting kan dengan kalimat-kalimat cacian itu kan. Yang maksud gue, ada nggak yang menurut lu dari sisi strategi atau mungkin pemain ini nih yang buat MU selain manajemen ya, yang membuat MU Nah, terperosok terjerembab tuh ini sebenarnya. Nah, lu punya pandangan nggak apa? lu nggak punya ini Pak, MU tuh nggak punya apa ya, eh orkestrator lah bahasanya, Oke, yang artinya buat buat pemain di di buat buat di ngatur nih. pemain di lini tengah maksud lo berarti kan? Betul, Ya, lu lihat siapa yang ngatur apa strateginya MU. ya, kalau lihat dari Ada Pak. susunan sekarang kan ada Casemiro, Fernandes, ada Fernandes, Bruno. ada satu Ya lagi, Bruno kayak kerja sendirian. oke, Ya sampai dapat gelar apa, dapat kemarin tuh dapat terakhir apa, Sir Matt, si award Ahmad itu kan Basbi. pemain terbaik MU musim ini. Ya Basbi. Yang lainnya nggak ada, kayak nggak ada kontribusi gitu loh. Oke, berarti Bruno ini bisa dibilang gendong MU. Walaupun, Betul. walaupun kualitas Bruno ini sebenarnya nggak yang superstar banget sebenarnya. Lalu ngapain butuh superstar kalau lu bisa ngatur pertandingan, Pak? Bukan ngatur pertandingan, maksudnya ngatur strategi itu di lapangan gitu. Lu nggak punya kayak sosok Modric, lu nggak punya sosok Cruz, lu punya nggak punya sosok kayak Busquets. Ya itu, Zaman dulu kan punya Neville tuh. maksud gue gini, Bruno ini kan secara skill masih banyak pemain yang di atas dia kan. Kalau di dunia ya kita bandingannya ya, Betul, ya kan? betul. Nah di MU aja dia dianggap ngegendong MU, ya kan? Hmm. Artinya di, Hmm. di whole keseluruhan squad MU itu nggak ada pemain yang lebih dari Bruno, ya kan? Nggak ada. Nah berarti Nah, level semua pemain MU itu di bawah level pemain dunia yang sekarang saat ini ya. Anggaplah kita bandingin sama di Liga Inggris dulu deh. ini, Ada City, ini mediocre ada lah. Arsenal gitu kan. Berarti Ya. pemain MU yang dipunya sama Ruben Amorim itu memang bisa dibilang nggak ada yang level dunia. Ya level dunia sih ada kan, mereka masuk timnas. Siapa level dunia? Le Bruno Ya level maksud ya dunia oke, lah masuk. ya nggak maksudnya oke, bukan level dunia siapa level ya tadi gue bilang Ya superstar dunia superstar loh. gitu loh. Maksud maksud Heeh. tuh kayak siapa ya? Kayak Mbappe, Kayak kayak di Haaland. City kan ya itu kayak City kan ada mungkin Haaland belum termasuk juga sih level superstar dunia kan. Kalau di City kan dia punya Udah lah. udah Udah, hitungannya udah. Cuman mandek mandek aja sama Pep nih. Pep nih juga udah drop ini. Itu oke loh. oke oke Udah mati dia. oke itu tadi gue tangkap ya soal kelemahan MU menurut lo Hmm. ya karena tidak ada pemain dan kalaupun ada cuma satu orang itu Bruno Fernandes dan dia pun Hmm. nggak disupport gitu ya dengan pemain-pemain lainnya gitu kan. Betul. Ibaratnya dia ngegendong MU lah si Bruno Fernandes ini. Hmm. Nah, kalau kelebihannya deh, tadi kita bicara kelemahan dah, kelebihan MU deh. Mungkin di Liga Inggris dia eh, sampai ke apa terprosok ke peringkat 16, terus di Liga Eropa dia bisa semifinal. Ada nggak sih kelebihan dari MU dari Scott Ada Amorim ini? kelebihannya, Cuk. Apa? Ada. Luck. Lu kalau nggak beruntung, lu degradasi, Pak. Bener kan? Iya, Nunggu Ipswich kayak gitu-gitu kan, dia nunggu-nunggu hasil pertandingan di tiga klub terbawah. Kalau enggak lu kayak gini nih. berarti sama kayak Kita yang ketik. di di Liga Eropa itu kan faktor luck juga berarti itu yang menjadi keberuntungan Iya, MU. ya ada faktor luck, terus juga kan karena tim lawannya mungkin tire-nya lebih rendah dari MU pas di fase apa sih namanya tuh, fase grup itu, klasemen apa sih, Pak Ya. gue tuh sebutannya kayak gitu. Heeh. Kalau Amorim sendiri enggak, lu lihat sosok Amorim itu punya Oh, kelebihan nggak dibanding sama pelatih sebelumnya? Anggaplah kita bandingin sedikit sama Ten Hag deh. hmm, Kalau nih, kalau lu ngomong andai ya kan ya, MU juara Liga nih, Liga Eropa nih, ya kan? Andai kan MU juara nah, Liga Eropa, artinya kan secara prestasi dia sama dengan Mourinho, ya kan? Secara prestasi piala ya, piala. enggak lah.
Secara Kan posisi piala mau tiga di Liga Eropa maksud gua di Liga Eropa. Nah, boleh. nah eh Betul. Ruben Amorim ini punya kelebihan nggak dibanding pelatih-pelatih sebelumnya menurut lo? Kalau lu ngomongin kelebihan ya, sebelum dia ke MU, itu kan dia sama sama Spon. apa namanya? Ya Lisbon kan, bayangin berapa pertandingan tuh unbeaten kan, Hmm. masuk ke MU berubah semuanya. Jadi ngedropnya Amorim ya karena nggak disupport dengan adonan yang bagus aja, bahan-bahan yang bagus aja gitu loh. Kalau kalau dia dapat dapat pasti kayak gitu sih, pelatih itu akan selalu harus dapat pemain yang, "Ah, ini cocok buat gue nih. Ah, ini sesuai sama skema gue nih." Gitu. Mungkin pas dia masuk MU udah lagi efisiensi, gue mau beli ini nih, nggak dulu dah gitu. Oke, Kalau zaman Sir Alex kan, gue mau ini, jadi tuh barang gitu. oke, Percaya dia Piero ya sama siapa tuh, Madini apa Nesta tuh lupa gue. oke. Tapi dari yang laga yang udah dijalani Amorim nih, nah dia kan nggak bisa ngapa-ngapain lah ibaratnya kan. Dia Betul. datang ke MU, manajemennya punya pemain seperti ini ya. Oh, dia juga baru semusim kan di sini kan. Terus Nah, apa? Dia mau nggak mau harus lakukan apapun yang ada di squad ini kan. Nah, ya, dari itu ya, aja lo ada ngelihat suatu kelebihan nggak di Amorim ini? Kalau gue nih, gue dulu ya deh. ada. Kalau Hmm. kalau gue ngelihat salah satu mungkin ya kelebihan Amorim ini, dia itu bisa membaca pemain ini siap atau enggak saat itu bertanding, Hmm. gitu kan? Gue ngelihat beberapa kali dia memasukkan pemain yang tepat pemain itu untuk mencetak gol ataupun Hmm. untuk membantu membantu kemenangan lah, atau mungkin merotasi Hmm. pemain itu. Contoh yang paling bisa kita lihat ialah Hmm. dia memajukan Maguire ke depan, gitu kan? Hmm. Itu kan yang nggak dilakukan sama pelatih sebelumnya, ya kan? Terus Hmm. beberapa kali dia juga memasukkan Erikson atau Amad Diallo gitu kan di pertengahan babak Hmm. dan Ya, ya, itu ya, worth it kan untuk ya. tim MU. Dia juga pernah waktu itu memasukkan, gue ingat lawan siapa ya? Dia memasukkan apa gua? Dia memasukkan entah Patrick Dorgu atau Ugarte gue lupa. Dan itu worth it. Hmm. Itu memecah kebuntuan MU lah di babak pertama. Nah, ini kan Ya. ini bukan sekali dua kali nih si Amorim lakuin ini. Yang paling jelas Hmm. bisa kita lihat ialah si Maguire itu, ya kan? Dari aslinya Yang back itu ya. murni kan, dia beberapa kali dicoba untuk maju ke depan, walaupun bukan jadi striker, tapi kan dia membantu mencetak gol. Ini sebenarnya pernah dilakukan Sir Alex Ferguson dulu, waktu merubah, mengubah siapa? Alan Smith. Lu ingat ingat Alan Smith nggak? Alan Oh, Smith. lupa gua. Alan Smith kan awalnya dia striker murni nih. Dia turunkan menjadi Hmm. gelandang bertahan, dan itu worth it. Dan dia juga Oh ya, itu sama kayak waktu Sir Alex ini sih, apa, bikin Rooney jadi kayak pemain apa, ya kayak ya dia sampai jadi back, dia jadi ya. jangkar, semuanya Dan pernah dicoba satu sama lagi sama kalau Rooney. back gue ingatnya lu masih ingat John Ose nggak? John Ose ya, John Ose. Ya, 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 Nah, ya. itu kan back Hmm. sebenarnya, back kan, tapi dia pernah ditempatkan Ferguson untuk jadi sayap dan worth it. Walaupun nggak semua pertandingan ya, tapi di pertandingan-pertandingan tertentu yang butuh ada rotasi itu. Nah, gue ngelihat Amorim ini punya Hmm. kelebihan seperti itu di MU. Tuh. Gimana? Lu Ya, setuju nggak? bisa ah, kalau tadi lu ngebandingin sama Sir Alex ya, waktu zaman itu lu ingat nggak, pemain MU zaman Sir Alex pada cedera semua. Terus dia Iya, lawan Arsenal ah, yang isinya back semua itu. iya, Back semua, Pak. 8 orang apa berapa orang gitu. Back semua. Itu Arsenal kalah gitu loh. Tapi itu kan zaman dulu. Kalau sekarang kan beda kualitas pemainnya juga gitu. Jadi eh, balik lagi yang kayak gue bilang tadi, Amorim butuh pemain yang dia butuhkan. Makanya dia bisa nih. Pas dia, kayaknya gue butuh amat deh. Masukin amat deh. hmm. Kayak gue butuh eh siapa namanya, Maguire, gue majuin deh. Nah, Nah, dia tahu itu gitu ya loh. itu masuk itu poin gue tadi. Dia tahu pemain-pemain yang dia butuhkan, dia bisa mengubah Hmm. pertandingan gitu kan. Si Amorim ini. Hmm. Itu yang sepakat. Berarti kita sepakat soal itu ya. Amorim Kelebihannya dia lah ya. Amorim punya kejelian soal itulah ya.
yang Hmm. menurut gua nggak Hmm. dimiliki pelatih sebelumnya setelah era Alex Ferguson nih, Ya, ya, ya ya, kan? ya, lumayan lah. Ya, ya. Oke, Kalau nah Ten Hag kemarin itu kan Belanda banget tuh. Ten Hag itu jujur gue secara permainan gue awal-awal dia di MU gue menikmati sebenarnya awal-awal dia mau naik MU Betul. Ajax banget gitu kan, cuman Nah, gue nggak cuman itu ah, jangan lupa kualitas Liga Inggris itu berbeda sama kualitasnya Liga Belanda, Pak. Lu datengin nih kebanyakan pemain Belanda, ketemu sama pemain Inggris yang hmm, kelar. Makanya kan kemarin itu Amorim sempat bilang, Amorim apa siapa ya gue lupa. Kenapa si si Lord Anthony bisa edan-edanan di Betis, ya kan? hmm, Jadi ini karena nggak La Liga kata Amorim nggak sekeras Liga Inggris. hmm. Terus apa nggak sepadat Liga Inggris juga gitu loh. Makanya si siapa namanya si Lord Anthony bisa menggila di La Liga gitu. Ya, kalau gue Tuh. ditanya eh, siapa pelatih yang terbaik setelah era Ferguson gitu ya, kalau secara eh, data gitu ya, secara piala data gue milih Mourinho sebenarnya karena itu kan pelatih memang Semua orang sangat, pasti akan ngomongin hal yang ya sama. kan, itu kan sebenarnya pelatih sangat-sangat apa ibaratnya dia mendingin hasil lah ibarat itu kan, pragmatis gitu ya Hmm. Mourinho itu. Tapi gue sih sebenarnya percaya nih sama si Amorim, jadi ibarat kata kalau MU pun gagal ngeraih gelar juara Liga Eropa, gue sih sangat menyayangkan kalau misalkan Amorim ini kembali dipecat bagi MU untuk apa dari MU. Lo setuju gak dengan gue? Ya makanya itu. Oh, gue sepakat gitu loh. Maksudnya it takes time lah. Hmm. Gue Amorim tuh baru nikmatin Liga Inggris kayak gimana. Ketemu liga yang hampir nggak ada liburnya sama sekali gitu kan. Walaupun gini dah, Ditambah sebelum kita, walaupun it takes time itu di zaman sekarang agak susah tuh, bener itu ya udah kan? pernah kita bahas waktu dulu kita kerja bareng tuh. Waktu kita Ah, nongkrong sama ah, bos besar kita kan, almarhum. almarhum Ya, Dian Purba gitu ya. yang lu udah nggak bisa ngebangun tim tuh udah nggak bisa di zaman sekarang itu tuh 2000 berapa 2015 berarti ya? Hmm. Tuh udah 10 tahun lalu almarhum Bang Dian bilang lu nggak bisa udah ngebangun tim itu lu harus jor-joran Ya, dan itu yang paling efektif zaman itu siapa dibuktikan sama Arne Slot kan. Dia baru sama pertama sama sama, sama Pep lah. ya Pep dan sekarang Arne Slot. Jadi andai kan Arne Slot itu mungkin nggak juara musim ini, bisa jadi dia ada Lu kemungkinan jangan untuk ngebandingin dipindah. sama Arnes lu bandingin sama Sir Alex kalau dia waktu pensiun nelpon Mourinho atau nelpon Pep itu Pep nganggur loh waktu itu dia habis dari siapa dari Munchen dia hiatus setahun waktu itu dia pernah makan bareng sama Sir Alex di Amerika yang pernah gua baca gitu itu yang nunggu dua orang pak pasti dua orang nunggu kalau nggak Mourinho Pep nih nunggu teleponnya Sir Alex gantiin gue dari Moyes Bukan, maksud gue gini. Ya, yang ya soal kan Arne Slot tuh nurusin Klopp kan nggak gini. hitungannya menurusin Iya, iya, nerusin. Cuman maksud gue soal it takes time itu dipraktekkan sama Arnold Slot sekarang. Jadi untungnya setelah pergantian dari apa Jurgen Klopp ke Arnold Slot, itu tim langsung juara gitu kan. Nah, artinya ya sekarang kan karena kan sepak bola musim kan lalu siapa zamannya juaranya zamannya seperti itu. Jadi musim lalu siapa juara Premier League City, sebenarnya City kan ya City, iya. itu Liverpool peringkat berapa ya dua Lupa gue, tapi tetap tiga besar itu atau empat ya besar ya lupa kan gue. Nah, maksud gue gini, artinya kan zaman sekarang kan seperti itu. Jadi kita, jadi ini kan balik lagi ke Amorim tadi. Jangan hmm, sampai terlalu panjang nih waktu untuk Amorim betul apa, mencuri perhatian fans gitu. Karena lagi-lagi MU itu yang dibutuhkan dari dulu sampai sekarang tuh Piala Inggris apa gelar Liga gelar yang ya, hilang, trofi lah ya kan? Ini trofi yang ya dibutuhkan kan gelar Liga Inggris, ya kan? iya Ya, iya iya champion kita bicara nanti lah. Dia udah ngeraih Piala FA ke ya, tahun kemarin, udah ngeraih hmm, Liga Eropa, tapi kan belum pernah Liga Inggris lagi nih. Nah, artinya iya iya siapapun pelatihnya yang ngelatih MU, kalau selama dia nggak bisa ngasih gelar Liga Inggris, dia pasti dicap pelatih gagal.
Mungkin kalau Amorim full support dari manajemen, Oh kan iya, sekarang aja kan udah mulai banyak lah nih info-info, eh, Amorim mau ngambil pemain Brazil tuh, si siapa, Cunha tuh. Kunha. Gyökeres juga katanya kan diincar juga tuh 65 juta kalau nggak salah Hmm. gitu. Kalau dia full support dari aki-aki F1 itu bisa Iya, aja. gue sih, Ya at least bersaing dulu lah gitu. gue sih setuju kalau Amorim jangan dipecat apapun hasilnya di final nanti. Nah, tapi jangan sampai kelamaan. Nggak bakal dipecat kalau lu mecat Amorim. Itu si aki-aki F1 itu, aki-aki F1 nih, apa sih, si Radcliffe itu, Hmm. dia harus bayar kompensasi, Pak. Gue yakin nggak bakal mau dia bayar kompensasi, mending gue terusin aja dulu. Oh, iya, tapi jangan kelamaan juga maksud gue karena zaman sekarang nggak bisa Ya lagi. enggak, makanya full support kan. Kalau musim depan, kita harus pantau di bursa transfer nanti beres musim panas gitu. Oke, Gue oke. pantau dah tuh. Kalau memang ada support yang hari dapat dapat pemain ini yang dimaunya Amorim ya. Masalahnya kan kebijakan MU sekarang itu pembelian pemain tuh diintervensi sama petinggi manajemen gitu. Itu Ya, yang bikin ribet. ya ada Sampai sampai Sir Alex aja dipecat dalam tanda kutip ya. ada zaman ada hantangan apa rintangan yang berbeda lah. Harusnya kan dengan zaman Nah, yang tapi berbeda. sekarang begini, dia efisiensi tapi mau bangun Old Trafford. Ya itu soal lain lagi. Itu sama kayak ada satu negara tuh, apa yang dibenerin bikin ibu kota baru. Nah, itu negara lu. Makanya Oke. ini mirip banget MU sama Konoha nih anjir. Oke, kita coba lanjut sedikit. Tadi Uh, selesai soal Amorim, gue juga menggarisbawahi soal lini depan ya, lini depan MU yang dari kapan tahu itu nggak pernah selesaikan nih solusinya. hmm, Eh, awal awalnya dulu MU itu krisis lini belakang sampai lini tengah gitu kan. hmm, Nah, cuma kalau gue udah ya, lihat mulai bisa diperbaiki lah lini belakang sama lini tengah nih. Walaupun masih nggak ya, seperforma kayak dulu. Dan cuman lini hmm, depan ini yang dari setelah eranya Rooney, Van Persie itu blast sama sekali hilang nih kekuatan MU. Menurut lo kenapa? Apakah memang pemainnya yang dikasih cuma segitu atau memang nggak ada yang bisa apa ya ibaratnya nggak ada yang bisa support di lini depan? Siapa striker MU yang paling produktif sebelum Højlund deh? Rashford lah bisa kita bilang. Itu pun bukan Rashford. bukan striker murni kan Rashford itu. Iya, dia Harusnya winger juga sih sebenarnya. anggot-anggotan juga orangnya. Iya, makanya sampai ke West Ham kan. Lo punya pandangan ya? Kenapa MU sampai sekarang belum punya striker yang mematikan lagi? Atau jangan-jangan kualitas striker di dunia emang lagi turun. Bisa jadi. Iya kan? Bisa Coba lu jadi. lihat deh, setelah dua pemain itu tuh selama hampir 20 tahun ya Hmm. mereka dominasi. Dibayangin yang nongol sekarang striker siapa? Yang bintang banget kayak mereka tuh Mbappe juga sekarang udah turun. Hoyland, Haaland, mandek juga. Vinicius gagal. Lamin Yamal juga bukan striker kan? Ya, kalau itu kan artinya sebenarnya Arsenal aja kan sekarang itu kan, supporter Arsenal aja sekarang itu keluar-keluarnya apa? Beli striker. Nggak berarti ada tau striker. iya, itu kan kaitannya sama pola permainan sekarang yang juga agak Hmm. beda dengan dulu kan. Sekarang kan Hmm. lebih main ke biasanya banyak kan 4-3-3 tuh, ya kan? Jadi Ya, tiga depan itu betul. kan nggak ada striker murni biasanya. Kalau dulu Iya, kan iya, iya. biasanya apa dua, itu kan dua dua di paling depan atau satu di paling depan gitu. Ya, Nah, tapi kan ya. balik lagi nih, Jadi ada striker sama second striker dulu itu ya, gitu. ya. Tapi kan balik lagi nih, klub lain aja bisa, kenapa MU nggak bisa? Tuh kan. Kayak si siapa Liverpool sebenarnya. Hmm. Liverpool kan Iya, bisa, nggak ada juga ya. iya Dari nggak ada. Indonesia aja gitu-gitu aja. Dia memanfaatkan si Salah, si Gakpo, Gakpo juga bukan striker murni kan, tapi Hmm. tetap bisa tetap bisa juara lah ibaratnya. Nah, Ya.
MU butuh butuh apa lagi nih supaya bisa jadi juara menurut lo? Yang kurang dari MU, oke lah striker mungkin nggak se zamannya udah beda lah, tapi MU butuh apa Iya. lagi nih? Ya, jadi masuk lagi mineral nggak apa dah. Jadi apa itu? Yuk, mana? MU butuh MU singkatnya dari gua. MU butuh apa Singkat lagi? aja, MU butuh pemain yang diperlukan oleh Amorim siapapun itu. Karena semua itu akan balik lagi ke si pelatih. Kata pelatih, gue butuh si A, si B, si C. Kalau dia bisa ngeracik, dapat formula bagus, bisa. Kayak gitu Oke, aja. oke, berarti Kalau gua menjustifikasi, wah ini strateginya Amorim bla 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 bla. Gua belum ngambil lisensi kepelatihan, Mbak. oke, berarti intinya Amorim harus full support dulu ya, full support dulu ya. Ya, ya, Apapun yang dia mau harus didukung dengan manajemen gitu ya. Saat ini yang dia ya, mau kan ada dua striker itu tuh, ada striker Wolverhampton ya, Kunha sama Gyökeres ya. di Keres Kira-kira itu. mampu nggak nih dibeli sama MU? Oke. Kalau Nah, Cunda itu ada kemungkinan udah tinggi sih persentasenya karena kan Fabrizio Romano tuh udah mulai keluar-keluar tadi tuh gue lihat itu. ya. Ini sisa semenit lagi nih. Habis ini gue lanjut Hmm. link baru ya. Kalau Boleh, kita, boleh. soalnya masih Ya, banyak ya. nih yang perlu kita umbar. Oke, sedikit lagi soal Iya. MU ndak sebelum kita beralih ke Hmm. Spurs ya, sedikit lagi. Gue juga Hmm. penasaran nih pendapat lo. Hmm. Kenapa pemain yang keluar dari MU sukses? Dia pindah kemana? Itu pertanyaannya. Ada nggak pindah ke klub gede? Gue Ya, tanya ada nggak yang pemain itu? enggak ada, tapi kan ibaratnya dia lepas nih mainnya. Ya, Kenapa? Yang ya salah karena kan yang gue bilang tadi Anthony kenapa bisa apa gacor di La Liga ya karena uh, di La Liga itu cuma 3 tim yang harus dilawan, wah, Atletico Madrid sama Barca. Yang lainnya mah rata-rata aja udah gitu. Walaupun ya Betis masuk final conference ya, habis nyalain Fiorentina tuh. Kalau MU menang, Anthony dapat 2 trofi tuh, kampret. kan selain Gitu terus Anthony siapa juga lagi? ada McTominay juga, Di di Lyon siapa? Lyon, Depay. Bukan Depay anjir. Siapa Lyon? Oh, ini Matic. Bukan Jadon Sancho. Greenwood ya? Greenwood di La Liga bukan? Kenapa kok beberapa pemain MU yang lepas dari MU tiba-tiba dia mainnya oke lagi nih? Ada alasan Ya, lain nggak dari menurut lo? ya itu ke liga yang tidak lebih baik dari Liga Inggris gitu loh. Oke, Tadi lu gua bilang tadi kan ada apa? Ada Mas, Greenwood di Greenwood. Marseille sekarang. Salah Oh gua iya bukan iya, di Marcel. di Marseille. Dari 34 pertandingan musim ini 21 gol, Pak. Ya kan? 21 gol tuh, bayangin. Anthony juga gacor banget di Betis. Terus McTominay loh uh, di Napoli. McTominay calon juara sama Napoli. Tuh. Ya kan? Nah, Bersinar banget. De Gea juga termasuk oke lagi. Parah, parah. Dan De Gea tuh apa ya? Gue nggak ngerti deh kenapa dia di, di cut sama Tenak ya? Tenak kan ya? Iya, Tenak kan yang Ten lepas Hag. ya? Ten Hag. Terus ada Karena si ada Rashford. Rashford juga sebenarnya walaupun belum didapat datanya oke gitu kan. Tapi kan ibaratnya hmm, eh, napas lagi lah setelah keluar dari MU. Artinya kalau gue pribadi ya, ya, oke lah tadi menurut lo pemain ini yang keluar dari MU ini nggak di Liga Inggris nih. Maksudnya yang di liga-liga yang hmm, kompetisinya nggak seketat Inggris tuh kan. hmm. Cuman kalau gue nih pendapatnya apa ya? Kena ain nih. Nggak kena air, kalau kena air mau dari Fans, kapan tahu. nggak, fans MU ini banyak ainnya nih. Ya, terutama dari Gunners kayaknya. Artinya mungkin tekanan di MU itu luar biasa sih. Nah, tekanan itu yang membuat pemain ini kan berpengaruh nih. Ketika dia bermain di tim yang mungkin tekanannya nggak sebesar MU, performa Hmm. terbaiknya bisa keluar. Arti, nah, cuma kita juga nggak bisa Dan, dan nyalain fans. ya Namanya, dan mungkin juga si pemain-pemain yang keluar dari MU ini cocok dengan skema si pelatih gitu loh. Coba gue bilang lagi kayak tadi gitu loh.
Iya, kita nggak bisa. Sekarang sekarang gini Kita dah, prime-nya Ronaldo nih, prime-nya CR7 di umur dia anggaplah masih 30-an gitu. Eh tapi dia main di strategi yang nggak cocok sama dia, nggak jalan, sama kayak zaman Ole kan, dia Iya, protes sama Ole kan. Ronaldo itu cocoknya pelatih yang dukung dia buat cetak gol. Iya, support sama dia, pokoknya gua aja megang bola udah gitu. Iya, oke lah, ya udah. Itu ya, berarti ya Hmm, alasannya ya. Selain menurut gue tekanan, jadi menurut lo itu pemain ini ternyata bermain di kompetisi yang nggak sekeras Liga Inggris ternyata ya. iya, Oke, nah kita coba pindah ke Spurs nih, Nda. Walaupun iya. Spurs ini kan sebenarnya kan waktu dipegang Pochettino kan lumayan ya. Ada Hmm. ada Ada trofi nggak? nggak ada sih trofi, tapi kan secara Iya, makanya itu aja udah mau dipelatih siapa juga kalau. nggak secara permainan kan sebenarnya mencuri perhatian lah semenjak dipegang Pochettino, ya kan? Hmm. Spurs nih. Nah, menurut lo apa nih ya kelebihan Spurs sekarang kok bisa sampai final? Apakah sama kayak MU tadi? Ini aku bingung mau bahas Spursnya, macam tung 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 sahur ini anomali satu ini ya kan. Eh, itu tadi yang balik lagi gue bahas tadi itu, lu lihat deh lawan Spurs di sama aja sama kayak MU bahasan itu. Lu lihat deh Bodo Glimt, paling banter apa? Intra Hmm. Frankfurt lawan dia yang rada susah. Terus apa lagi nih gue cek bentar deh. Oh Gala ya, sama Gala juga Galatasaray. kalah dia. Iya, dia kalah waktu Iya. lawan Oh itu Galatasaray. juga fase grup. Hmm. Pas Di klasemen. fase, wah di fase gugur mah nggak ada yang jelas sih Cup. Ya, oke. Berarti Nggak ada. As Al Akmar, Intra Frankfurt, Bodo Glimt. oke. Berarti faktor yang tadi ya. Gitu. eh, Ini Tottenham juara loh. Lah, lu udah, lihat dah udah. head to headnya. Iya, head to headnya emang 3 kali pertemuan dia 3 kali menang kan. Nah, ya udah, kalau lu udah ngomong kayak gitu langsung gue tanya aja alasan utamanya apa? Langsung aja. Ah, Apa langsung? ya alasannya itu aja, ngomongin statistik aja gitu loh. Lu lihat deh di lah, MU tuh peluangnya bisa juara jauh lebih gede kalau dia nggak ketemu sama tim Liga Inggris Hmm. gitu. Nah ini final ketemu sama Tottenham yang udah nggak bisa, yang ngalahin mereka di 3 pertandingan beruntun gitu loh. Lo mau ngarepin apa? Ya walaupun nih ada faktor luck lagi nih. Beberapa pemain Tottenham nih cedera nih. Siapa Beberapa tuh? pemain intinya tuh. Lupa gue. Gue ada baca tuh. Mana peduli gue mau pemain Tottenham aja. Tapi Spurs itu eh, lebih merata sih intinya, apalagi di lini depan ya. Di lini depan ya. Nah, hmm. Ada Tapi gue Solanke, ngarepin, tapi ada ini Son, itu kan. ya Ada kita kesampingan Kulusevski. dulu lah ya teknis. Sorry gue potong Jod. Kita kesampingan dulu lah soal teknis komposisi pemain apa segala macam. Gue tuh pengen banget Tottenham tuh juara. Biar ada tropinya. Fans Arsenal makin panas. Sekali juara Tottenham, sekali juara dapatnya apa? Trofi Eropa. Walaupun kasta keduanya trofi Eropa, tetap kompetisi Eropa, Pak. Ya, ya. Arsenal mau ngomong apa? Ya. Trofi emas. Ya, itu aja terus sampai Liga Inggris bubar. Terlalu muluk ya. Apa tujuannya terlalu Iya, muluk padahal ada yang di bawahnya itu iya. dulu. Tahu. Percaya proses. Ini musim kami. 5 tahun Arteta nggak ada apa-apa. Oke. Nah, itu Keluar keluar lagi nih video-video potongan aneh gitu. Lebih bagus mana, peringkat 2 atau Europa League? Ya trofi lah. Apalagi lu. oke, sedikit lagi soal 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 Spurs nih, soal Harry Hmm. Kane. Nih, Harry Kane nih menurut lo ada ngaruhnya nggak keluar dari Spurs? Bagi Spurs ya. Pasti pasti ada pengaruh lah tuh. Maksudnya lu kehilangan mesin gol kan hitungannya gitu loh.
Tapi ya akhirnya realistis aja. Gue main bola mau ngapain? Kalau duit doang mending gue ke Arab gitu. Karena dia masih tahu gue masih nyari prestis nih. Tidak ke Munchen juara pak. Walaupun cedera ya di akhir musim gitu. Walaupun Tapi kan dia awalnya gacor juga di sana. hampir hampir nggak juara juga kan itu. Ngeri-ngeri juga. Ngeri-ngeri sedap juga sih itu dia. Iya iya iya. Oke, ya udah. Ya itu seru juga sih Bundes gitu loh. Ya, itu ya. Spurs itu ternyata faktor keberuntungan juga ya yang membawa dia ke final Nggak faktor Eropa ya. keberuntungan sih, cuman lebih ke lawannya dia di Europa League tuh nggak ada Iya, nggak ada. beruntung lah dia ketemu sama lawan-lawan itu kan beruntung. Terus ketemu lagi sama MU makin beruntung lagi mereka ya kan. Ya, walaupun MU peringkatnya lebih tinggi satu satu peringkat lah dari mereka. Ya, ya. Oke, ya udah. Karena tadi lu udah bilang lu yakin bahwa Spurs eh, menang Harapannya, gitu ya. ya walaupun gue fans MU ya. Ya, iya, nggak apa-apa kan kita ini aja realistis aja, gitu kan. Iya. Eh kita langsung masuk ke ini aja, prediksi pertandingan Hmm. nanti, gitu kan. Gimana jalannya nanti pertandingan di babak pertama deh? Mungkin gini dulu deh, eh susunan pemain dulu deh. Kira-kira MU, Wah jangan gitu Cup, gue bukan hmm, pelatih gila lu. bukan, maksud gue gini, dari susunan pemain MU kira-kira Amorim ini bakal menurunkan siapa sebagai starter mungkin? Ya, pasti skuad terbaiknya mereka di Amorim lah ya. Udah pasti tuh Bruno, Maguire, Maguire center depan ya. ada Maguire nih, aduh antik juga sih, udah disikat-sikat sama Tapi gini fans nah, sama segala gini nah, macam. gue punya sedikit catatan nih. Eh Hmm. MU itu sekarang setiap lini bisa cetak gol loh, Iya juga sih, ya benar kan? sih, Dari benar sih, iya iya depan lu tarik ke tengah, iya Casemiro udah mulai beberapa kali iya cetak gol kan, dan belakang juga iya cetak gol. iya. Nah itu jadi Dalot, ya Dalot terus selain Maguire ya, hmm, eh itu menurut gue jadi kelebihannya dibanding si Spurs. Tapi kelebihan Spurs di lini hmm. tengahnya lebih solid dibanding MU. Iya Sorry, betul lini depan bukan betul. lini tengah, lini depan ya. Iya iya Ada iya. Solanke tadi bilang, ada Solanke, ada Son, ada Hmm, Kulusevski. Itu lebih solid dibanding lini depan MU. Tapi iya. kalau soal jalannya prediksi pertandingan, nah kalau gue tetap Bismillah lah MU. Alot sih. Jadi kedua tim ini tuh presentasi tertinggi mereka mencetak gol itu di ujung-ujung pertandingan gitu. MU Oke. itu kalau gue lihat di Soccerway ya itu sekitar 38%-an itu di menit 75 90 plus gitu lah mereka Eh, cetak golnya gitu. khas lah, khas Cuman MU lah zaman dulu ya. ya, PRG time beda lah itu. Hmm. Nah, tapi ini final nih. Hmm. Kalau lu nggak bisa cetak gol cepat, bisa selesai MU itu. Dan Dan gak ada MU itu, tapi keduanya sama sih mirip-mirip gitu loh. dan gak ada leg kedua nih, langsung kan? Nah iya, makanya udah habis-habisan aja udah gitu loh. Ya, memungkinkan Gitu. nggak ada adu penalti? Adu Kalau penalti sih menurut gua enggak, cuman ada extra time ada lah. kalau Ada enggak, kemungkinan buat extra time. kalau sampai adu penalti, lu pegang siapa? Tetap Spurs atau artinya kan kalau adu penalti kan kita berharap dengan kiper kan? Kayaknya Spurs deh. Kalau adu penalti kayaknya Spurs deh. Tapi kalau kalau misalnya si yang diturunin Altai, Altai Ah, Bayindir, pas penalti. kayaknya ada kemungkinan lah daripada yang satu itu Lord satu itu tuh. Daripada si Onani itu ya. Sensor lo anjir. Gue pengen ngomong itu dari tadi, cuman gak enak aja. Berarti kalau Ya misalkan gitu juga. ada peluang ada penalti, si Alta harus diganti si Onana itu. Ya besar kemungkinan kan misalnya kayaknya ada pergantian sih. Menurut gue ya prediksi gue aja sih. Maksudnya mungkin Onana dari babak pertama nih misalnya dia turunin gitu. Tapi kalau udah mulai cawuran bisa aja nih diganti sama
Apa Kalau sih? kalau adu penalti Kayaknya gue ya. kalau adu penalti gue pegang Spurs. Kalau adu penalti. Sama, Nah, sama. Kecuali kipernya Altai. karena set Altai berapa piece-nya kali save soalnya. uh, karena set Gitu. piece-nya Spurs ngeri-ngeri soalnya. Bener. Set piece-nya ngeri-ngeri. Gacor-gacor. Tuh. MU siapa? Bruno. Bruno doang lah paling. Casemiro. Ya tadi kan kita bilang Bruno kan. Casemiro lumayan lah, Pak. Ya kita Casemiro ngambil pengalaman lah. Maguire. Oke. Oke, nah Nah, terakhir deh nih. Terakhir hmm. dikit deh. Soal statementnya Wenger. Nah, tahu kan pasti kan statementnya Wenger kemarin. Yang mana tuh? Gue nggak ngikutin nih. Yang dia Sorry. bilang siapapun juara UEL itu harusnya nggak pantas main di UCL. Kan dia bilang itu kemarin. Hmm. Ya kan harusnya yang juara UEL itu kan nggak masuk ke UCL. Ya, Itu statement Wenger. Lu setuju nggak? ya. Kalau misalnya Arsenal yang juara UEL, emang Wenger ngomong gitu? Nggak mungkin. Bias juga dia. Maaf aja, Pak Wenger gitu. Karena lu karena MU aja mau Tottenham apa dua-duanya potensi trofi bisa ngomong kayak gitu. Coba kalau Arsenal diem tuh aki-aki. Berarti kalau yang ngomong bukan Tapi Wenger, gue gak sepakat kalau yang ngomong bukan Wenger nih, itu tetap gitu. nggak sepakat berarti. Nah, Oke, gue berarti cuma satu yang sepakat sama Wenger tuh satu, aturan offside. ya ya Dia pernah ngomong tuh kalau lu offside tangan doang mah ya nggak usah lah, nggak bisa cetak gol gitu. Itu ya. doang gue Gue sepakatnya. juga sepakat itu soal itu. Ya soal yang juara Liga Eropa nggak berhak untuk tampil di UCL, gue juga nggak sepakat sih sebenarnya karena Mm-mm. apa ya UCL itu kan sekarang masih dianggap sebagai kompetisi ya Terbaik. paling terbaik lah ya, paling eksklusif lah Ya, ibaratnya. satu kasta di bawah ini aja, di bawah Piala Dunia udah itu kan. Mm-mm. Nah harusnya kan ketika suatu klub udah juara Liga Eropa, dia berhak untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi kan, Hmm. gitu. Selain selain Conference juga naik ke UEL nggak sih? gue tak nggak kayaknya naik deh, seingat gue naik, Ya kan? naik gitu. Oke, gitu aja. Hmm. Nggak Malah gini, ada nggak yang mau mau lo bahas ini lagi? Liga 1, Liga 2 gitu nggak mau Ah ya, dibahas gitu. Jangan dah, takut gue. Tahu keceplosan. gampang ntar gue potong-potongin masuk TikTok. Kalau bahas Liga 1 nggak ada suaranya. Oke, itu aja ya obrolan kita soal jelang final Lanjut Liga nih nanti Eropa. nih. Lanjut hasilnya nanti. Bener ya? Lanjut Ya, nanti hasilnya kita bahas. Nah, cari nama yang bener lah ah, konten ini. Cari nama yang rada bagusan. Soccer Center ya udah Next time, Soccer Center. ya itu punya Sono. Iya, iya. Masih dipakai emang. Masih ada, masih ada. Ya Namanya walaupun masih itu. kualitas masih. Logonya Nah, juga ada perubahan. nggak kreatif Cuman, banget eksekutif produsernya itu. aduh. Jangan dipotong. Itulah kualitas kualitas sorry itu saya ya kualitas konten menurun lah. Kualitas. Ya durasi nggak ada. Harusnya tetap Alasannya gitu diadain lah. doang. Ya, karena demi Ada kalau ada sponsor masuk. Kalau nggak ada ya nggak ya ada. harusnya jangan hilang karena itu kan dulu dibuat untuk mencerdaskan asik untuk mencerdaskan orang-orang. Cerdas. Sekolah yang tinggi biar cerdas. Banyak baca buku no biar cerdas. Mau cerdas nonton bola. Terus yang komentatornya Valen. Itu jangan masukin. Walaupun temen juga. Tapi dia sekarang udah agak slow down dia. Udah Nah, sadar. itu open aja. Itu offline aja ngobrolnya. Jangan on anjing. Goblok kagak enak. Ya udah. Terima kasih. Ahmad Ganda Ya, Al-Huda. next time jangan nge-zoom ya. Kapan? Live. Gue samperin ke rumah lu dah. Live aja. Kalau emang jadi nih barang, ya. Oke. Terima kasih ya, Enda.